Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Jadi kita melanjutkan membahas tentang Pythagoras. Jadi Pythagoras sendiri ini adalah seorang ahli filsafat dan matematika juga, yang pada peninggalannya dia meninggalkan teorema Pythagoras. Selain pembuktian dalil Pythagoras dan rumus triple Pythagoras, juga membahas tentang bilangan. Ada bilangan segitiga, persegi, dan lain-lainnya. Jadi kali ini kita akan mencoba mengerti. Jadi teorema Pythagoras ada segitiga, khususnya dalil Pythagoras ini membahas tentang segitiga siku-siku. Ketiganya A, terus datarnya B, dan hipotenusanya itu C. Teoremanya, kuadrat hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan sisi miringnya dikuadratkan. Ada beberapa pembuktian tentang teorema Pythagoras ini. Yang pastinya harus mengerti tentang, kebanyakan menggunakan geometri ya, pembuktian geometri, dan harus menguasai juga tentang luas dari suatu persegi. Contohnya seperti ini, A, B, C. C ini sisi miring, segitiganya kita buat nyampingnya, terus bawah terus ada 4 A, B, C nya, terus C nya itu C kuadratnya sebagai luasnya ternyata sama dengan A dikali B atau A kali A. Nah, B dikali B nya berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya untuk pembuktian pertama ya. C kuadratnya sebagai luasnya, itu setelah digabung luasnya itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dipotong setengah. Pembuktian kedua, ada segitiga sama tadi. Nah, kita buat di pojok-pojokan persegi. Kemudian yang putih itu sebagai C-nya, C kuadratnya atau luasnya. Ternyata setelah digabungkan, yang hijau ketemu hijau, yang putih ketemu putih, diperoleh C kuadratnya sama dengan A kali A ya. Makanya rumus luas persegi kan sisi kali sisi atau A kali A, berarti A kuadrat, sedangkan satunya B kali B, B kuadrat, berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian yang ketiga, jadi ada yang orange itu ya, segitiga siku-sikunya. Nah, nanti kita buat
potongan kecil segitiga sama sisi yang berjumlah 4 ya, 1 2 3 4, terus tegaknya 3, terus untuk miringnya 5. Ternyata setelah kita gabungkan di kedua sisi miringnya, maka hasilnya sama ya. Itu yang tegak itu ada 9 segitiga, terus untuk yang bawahnya itu ada 16. Jadi setelah digabung-gabungkan ternyata sama dengan sisi miringnya. Jadi ketika A kuadratnya ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Masih banyak lagi pembuktiannya. Ini saya ambil yang 3. Baik, lanjut. Pada segitiga siku-siku berlaku persamaan berikut. Itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari, misalnya mau mencari yang A? Berarti kita tinggal aja. Berarti C kuadrat dikurang B kuadrat, kemudian diakarkan. Berarti kita peroleh A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mau mencari B, berarti B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Kalau mau cari C, berarti C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Syaratnya itu segitiga siku-siku. Contoh ya, ini contoh ada segitiga siku-siku, bawahnya datarnya B, tegaknya A, hipotenusanya atau C-nya itu yang akan dicari. Misalnya B-nya 4, A-nya 3, maka tentukanlah misal C-nya atau sisi miringnya. Tinggal aja langsung masuk C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A-nya berapa? 3, B-nya 4, berarti 9 ditambah 16, 25. Berarti C sama dengan akar 25 sama dengan 5. Mudah, gampang ya. Dan ini triple ya. Kita coba lagi ya latihan. Misalnya B-nya 8, B-nya 8, A-nya 6, maka sisi miringnya berapa? Kita tinggal masukin aja rumus. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti A-nya 6, B-nya 8. Berarti 36 tambah 64, 100, akar 110. Ada cara lebih mudah daripada tidak menghitung. Ketika dia triple 3, 4, berarti kita bagi 12 misalnya. 12 bagi berapa supaya 4? Bagi 3 ya. 9 bagi berapa supaya 3? Berarti 3. Berarti C-nya tadi yang kita udah tahu. 3, 4, 5 ya patokan kita. Berarti 5. 5 kali 3, 15. Berarti langsung dapat kita ketahui untuk C atau sisi miringnya itu adalah 15 tanpa harus menghitung. Patokannya tetap di 3, 4 sama 5. Begitu juga nanti nyari A maupun nanti nyari B sama. Jadi sisi miringnya C sama dengan 15.